Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 119 Pernikahan Besar. Itu adalah 7 hari tahun baru Imlek. Hotel internasional didekorasi dengan indah, dan ada banyak mobil yang diparkir di pintu masuk. Dari plat nomor, ini semua adalah mobil para pemimpin. Banyak orang yang penasaran. Pemimpin senior mana yang datang ke kota Bing dan begitu banyak orang di sini untuk menyambutnya. Menjadi seorang pemimpin senior sangat baik. Kemanapun dia pergi, akan ada begitu banyak orang yang menyambutnya. Petasan terdengar. Para penonton menjadi lebih kesal. Tipe pemimpin apa ini? Masih ada petasan untuk menyambutnya. Sebuah mobil mewah muncul di kejauhan mengemudi perlahan menuju hotel. Mobil itu memiliki dewi terbang di kap mesin dan terlihat lebih baik daripada mobil FAW, merek mobil domestik China, alias mobil bendera merah, yang digunakan oleh para pemimpin negara. Mobil ini dihias dengan bunga. Di mana mereka menemukan bunga di musim dingin ini? Lihat, ada kata kebahagiaan di mobil itu. Mungkinkah seseorang akan menikah? Seseorang berteriak. Yang lain tidak percaya. Pernikahan hanya bisa menjadi tuan rumah di hotel manapun. Siapa yang akan menjadi tuan rumah pernikahan mereka di sini? Ini adalah hotel internasional. Hotel terbaik di kota Bing. Hotel ini digunakan untuk menjamu para petinggi dan tamu asing. Dapatkah seseorang bahkan memesan tempat ini untuk pernikahan? Li Siqiang telah berusaha keras untuk memesan hotel internasional ini. Bahkan jika Anda punya uang, Anda juga tidak bisa memesannya. Ada banyak tamu asing yang menginap di sana. Pada akhirnya, Feng Yu meminta bantuan Zhang Ruiqiang. Dengan bantuan wakil wali kota, mereka berhasil memesan hotel internasional, tetapi harganya sangat tinggi. Itu nyata. Sepertinya pernikahan. Mobil apa itu? Pernahkah Anda semua melihatnya sebelumnya? Itu indah. Itu lebih bagus dari mobil wali kota. Aku tahu. Itu adalah Rolls-Royce. Ratu Inggris menggunakan mobil jenis ini. Ho, semua penonton tersentak kaget. Ratu Inggris menggunakan mobil jenis ini. Pernikahan siapa ini? Mereka bahkan menggunakan mobil jenis ini sebagai mobil pernikahan. Harga mobil ini minimal 1 juta RMB. Mereka bahkan tidak bisa menghabiskan uang sebanyak ini seumur hidup mereka. Oh lihat, ini lebih dari satu mobil. Ada konvoi di belakang. Semuanya adalah mobil rusa emas. Di era itu, mobil pengantin bukanlah hal yang umum. Bahkan lebih jarang melihat lebih dari satu mobil digunakan untuk pernikahan. Teman dan kerabat harus pergi ke tempat acara sendiri, atau mungkin mereka akan menyewa bus untuk mengantar mereka. Sangat jarang melihat konvoi mobil seperti Li Siqiang. Konvoi Golden Deer Uni Soviet menyebutnya Volga, adalah mobil terbaik yang dapat ditemukan Feng Yu. Logo kendaraan itu adalah rusa jantan yang melompat, dan itu mirip dengan dewi terbang. Mobil-mobil ini dipinjam dari perusahaan mesin, pabrik penerbangan, dan pabrik motor. Feng Yu secara pribadi meminjam mobil-mobil ini dari para pemimpin untuk pernikahan saudara perempuannya. Para pemimpin setuju. Tetapi 3 pabrik hanya memiliki 10 Volga. Feng Yu tidak menginginkan Lada atau Jeep yang tersisa. Feng Yu juga mengendarai Bentley saudara iparnya di ujung konvoi, sehingga totalnya menjadi 12 kendaraan. Itu melambangkan 12 bulan dalam setahun. Feng Yu telah menyimpan Rolls-Royce ini dari kumpulan mobil bekas. Itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia menyimpannya untuk pernikahan saudara perempuannya. Rolls-Royce ini sangat megah dan mewah, dan dewi terbang di bagian depan juga membuatnya terlihat menguntungkan. Li Siqiang dan Feng Danying turun dari mobil. Li Siqiang mengenakan pakaian gaya dinasti Tang Ungu, dan Feng Danying mengenakan gaun pengantin merah tradisional. Feng Yu tidak bisa menerima jenis pakaian ini. Apa yang dipikirkan perencana pernikahan? Jika mereka tidak menginginkan setelan dan gaun gaya barat, baiklah. Tapi setelan mau akan lebih baik daripada pakaian Tang Ungu. Warna ungu dan merah tidak terlihat serasi. Li Siqiang melambai ke kerumunan dan mengantar Feng Danying ke pintu masuk. Mereka berdiri di sana untuk menyambut para tamu. Hari ini, tidak hanya kolega dan pemimpin orang tuanya yang hadir, tetapi juga banyak pejabat senior yang hadir. Feng Yu telah meminjam mobil dari 3 pabrik milik negara dan mengundang para pemimpin. Feng Xingtai adalah salah satu pemegang saham perusahaan mesin dan wakil manajer umum di sana.
Bagaimana mungkin Li Mingde tidak hadir untuk pernikahan putrinya? Tidak hanya Li Mingde yang datang, tetapi kepala departemen lainnya juga datang. Direktur pabrik motor adalah salah satu mitra kerja Feng Yu, dan tentu saja, dia harus hadir. Paman Wu Zigang dan direktur bengkel lainnya juga ikut dengannya. Mereka ingin membangun hubungan yang baik dengan Feng Yu untuk mendapatkan lebih banyak proyek di masa depan. Direktur pabrik penerbangan Hou Haitao juga datang secara pribadi. Li Xiyu telah datang ke pesta pernikahan, dan jika dia tidak datang secara pribadi, Feng Yu mungkin akan mempersulitnya dalam proyek kerjasama tiga arah mereka. Direktur pabrik penerbangan pergi ke pernikahan ini secara pribadi. Kepala departemen lainnya mendengar berita ini dan bergegas ke sini. Mereka tidak tahu pernikahan siapa ini, tetapi karena direktur mereka datang ke pernikahan ini maka itu pasti seseorang yang penting. Li Xiqiang juga mengundang kepala polisi yang bertanggung jawab atas area pergudangan dan wakil kepala polisi lainnya. Pada awalnya, orang-orang yang turun dari mobil adalah para pemimpin dari unit orang tua Li Xiqiang. Pangkat tertinggi adalah wakil kepala Sue, yang mewakili para pemimpin unit mereka. Tetapi setelah beberapa saat, dia melihat semua kepala departemen perusahaan motor tiba. Dan ketika Li Mingde datang, dia terkejut. Mengapa general manajer perusahaan mesin ada di sini? Kemudian, dia memperhatikan bahwa tidak hanya Li Mingde yang datang untuk pernikahan ini. Bahkan semua pemimpin perusahaan mesin juga ada di sana. Keluarga Li ini dapat mengundang perwira tinggi ini. Jika mereka benar-benar memiliki koneksi seperti itu, lalu mengapa Old Li masih menjadi supervisor? Dengan hubungannya dengan Li Mingde, dia setidaknya harus menjadi wakil kepala. Kejutan tidak berhenti untuknya. Setelah beberapa saat, direktur pabrik motor Li Xiyu datang dengan semua pemimpin pabrik. Mengapa beberapa pejabat senior pabrik motor datang ke pernikahan ini? Apa latar belakang yang dimiliki Li tua ini? Kemudian, dia melihat direktur pabrik-pabrik penerbangan berjalan dengan sekelompok orang. Masing-masing dari mereka mengucapkan selamat kepada Li Xiqiang dengan hangat dan memberinya paket merah. Wakil kepala Sue mulai berkeringat. Keluarga Li ini tidak sederhana. Apakah jumlah dalam bungkusan merah yang dia berikan terlalu sedikit? Dia mulai berpikir kembali apakah dia pernah berselisih dengan Old Li di masa lalu. Keluarga Li bahkan punya teman dari kepolisian. Ia tak heran lagi melihat Kapolsek atau Kapolsek di sini. Tapi itu kota, wakil kepala polisi. Wakil kepala Sue segera masuk dan meminjam telepon dari meja depan untuk melakukan panggilan telepon. Dia harus memberitahu atasannya bahwa ada banyak pemimpin berpangkat tinggi yang hadir di pernikahan ini. Pemimpin unit Ayah Li mendengar berita itu dan tahu bahwa dia juga harus hadir di pernikahan ini. Meskipun orang-orang ini berasal dari departemen lain, mereka semua berpangkat lebih tinggi darinya. Banyak pemimpin dari Departemen Perindustrian, Departemen Pajak dan Kantor Perdagangan Luar Negeri juga datang. Wakil kepala Sue mencurigai bahwa pengantin wanita adalah putri seorang perwira tinggi. Mantan rekan kerja Li Xiqiang dari kantor pos telah datang, dan dia berjalan untuk menyambut mereka. Mengapa kepala kantor pos kota juga ada di sini? Feng Yu tersenyum ketika dia melihat ekspresi terkejut di wajah semua orang. Dia melakukan ini dengan sengaja. Dia ingin memberitahu keluarga Li bahwa keluarga Feng memiliki banyak koneksi dan mengenal banyak pemimpin berpangkat tinggi. Mereka akan berpikir dua kali jika mereka akan menggertak adiknya. Feng Yu masih mempercayai saudara iparnya, tetapi segalanya mungkin tidak sama dengan kehidupan sebelumnya. Kakak ipar di kehidupan masa lalunya hanyalah seorang pekerja biasa, tetapi dalam kehidupan ini, dia adalah bos dari perusahaan logistik besar. Apa yang terjadi jika dia berubah? Xiao Li, Xiao Feng, aku berharap kalian berdua memiliki pernikahan yang panjang dan bahagia. Seorang pria parubaya menjabat tangan Li Xiqiang dan memberikan bungkusan merah kepada Feng Danying. Semua orang menatap pria itu. Bahkan Li Mingde dan yang lainnya juga berjalan ke arahnya. Wakil kepala Sue mulai terengah-engah. Bukankah itu wakil wali kota Zhang yang baru diangkat? Dia mendengar bahwa wali kota sangat menyukainya. Dia bahkan datang ke pernikahan ini secara pribadi. Bab 120 Perjamuan Pernikahan. Para penonton terkejut. Pernikahan ini terlalu megah. Itu diadakan di hotel internasional, dan mereka mendengar bahwa perjamuan itu adalah yang terbaik. Makanannya adalah salah satu yang terbaik di Cina, dan minumannya semuanya Maotai. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan berapa biayanya. Keluarga ini kaya.
Para tamu yang hadir juga bukan orang biasa. Sebagian besar tamu di dalam semuanya adalah perwira tinggi. Ada lebih dari 10 pejabat tingkat kota. Kedua keluarga ini pasti memiliki latar belakang. Mungkin mereka adalah kerabat dari beberapa pejabat di pemerintah kota atau bahkan pemerintah provinsi. Pria terbaik dan pengiring pengantin adalah Wu Zigang dan pacar perawatnya. Feng Yu masih bersekolah dan tidak memenuhi syarat sebagai satu. MC adalah pembawa acara stasiun TV. MC dibayar mahal untuk menjadi tuan rumah pernikahan ini. Petugas upacara diubah dari wakil kepala SUE menjadi kepala kantor pos kota. Pengunduran diri Li Siqiang belum disetujui oleh kantor pos. Pada zaman itu, pelaksana pernikahan biasanya adalah pemimpin unit pengantin pria. Tapi jarang pejabat tertinggi departemen menjadi ofisiator. Feng Yu ingin meminta Zhang Ruiqiang menjadi wasit, tetapi Zhang Ruiqiang menolak. Dia mengatakan bahwa itu tidak benar baginya untuk menjadi wasit dan itu mungkin menyebabkan desas-desus yang tidak perlu. Dia sudah memberikan wajah Feng Yu dengan menghadiri perjamuan pernikahan ini. Karena itu, Feng Yu tidak bersikeras. Kepala kantor pos kota sebagai petugas sudah cukup baik. Hari itu, ayah Li Siqiang sedang mabuk. Dia tidak menyangka begitu banyak petinggi dari Pemkot yang menghadiri jamuan pernikahan ini. Bahkan kepala unitnya hadir dan menepuk pundaknya dan mengatakan kepadanya bahwa sudah waktunya baginya untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab. Semua orang tahu arti kalimat itu. Dia akan dipromosikan. Ayah Li Siqiang sangat gembira dan meminum segelas maotai. Ayah Li Siqiang masih perlu minum dengan Li Mingde, Li Xiyu, Hou Haitao, Del. Ini semua adalah pemimpin yang tidak pernah dia ajak bicara sebelumnya. Terutama Zhang Ruiqiang. Tangan ayah Li Siqiang gemetar saat dia minum bersamanya. Ini adalah wakil wali kota Kota Bing. Dia belum pernah duduk di meja yang sama dengan wakil wali kota sebelumnya dalam hidupnya. Manajer kantor pos memberitahu Li Siqiang untuk tetap berada di kantor pos tetapi cuti tanpa bayaran yang tidak ditentukan. Dia bisa kembali ke kantor pos kapan saja dia mau. Bahkan kepala kantor pos menghadiri perjamuan pernikahannya, bagaimana dia bisa membiarkan Li Siqiang mengundurkan diri. Selain itu, dia dan ayah Li Siqiang adalah mantan rekan di militer. Ini adalah waktu untuk lebih dekat dengan mereka, dan dia bahkan mungkin dipromosikan karena hubungan mereka. Jika Li Siqiang tidak dari kantor posnya, manajer kantor pos tidak akan pernah bisa duduk di meja pertama. Semua orang yang duduk di meja itu adalah semua kepala tingkat kota. Feng Xingtai lebih tenang. Hari ini putrinya akan menikah, dan pihak pengantin pria yang menjadi tuan rumah perjamuan. Seharusnya ayah Li Siqiang yang menjamu para tamu. Menurut kebiasaan mereka, 3 hari kemudian, Feng Xingtai akan mengadakan perjamuan lagi di distrik mereka. Saat itulah Feng Xingtai harus menghibur para tamu. Feng Xingtai hanya minum bersama orang-orang di meja pertama, dan dia mendengarkan istrinya makan lebih banyak. Makanan di sana enak. Tidak hanya ada unggas, tapi juga ada seafood. Bahkan ada beberapa hidangan yang belum pernah dilihat Feng Xingtai sebelumnya. Semua pemimpin juga menikmati makanan. Feng Yu duduk di meja untuk staf Tai Hua Trading. Dia tidak ingin duduk di meja pertama. Jika dia duduk di sana pada usianya, dia akan menarik perhatian semua orang. Bersulang dengan para pemimpin. Tentu saja tidak. Dia masih mahasiswa dan tidak boleh minum. Li Mingde dan yang lainnya mengobrol dan minum dengan gembira di meja mereka. Zhang Ruiqiang rupanya yang memimpin ke sana. Meskipun Zhang Ruiqiang adalah wakil wali kota, dalam hal pangkat, dia masih sedikit lebih rendah dari Li Xiyu dan Hou Haitao. Namun setelah pabrik motor dan pabrik penerbangan diubah dari instalasi militer menjadi pabrik sipil, pemerintah daerah lebih berwenang. Selanjutnya, Zhang Ruiqiang memimpin reformasi perusahaan milik negara. Dari aspek tertentu, Zhang Ruiqiang memiliki otoritas atas mereka. Juga, mereka semua tahu bahwa Zhang Ruiqiang secara khusus ditunjuk oleh wali kota untuk menjadi wakil wali kota. Zhang Ruiqiang juga tidak mengudara dan mengobrol dengan Li Xiyu dan Hou Haitao tentang pabrik mereka. Ketika dia mendengar bahwa mereka bekerja sama 3 arah dengan Feng Yu, dia menjadi sangat tertarik. Li Xiyu dan Hou Haitao saling memandang dan secara singkat memberitahu Zhang Ruiqiang tentang proyek ini. Mereka tidak merinci karena penelitian masih berlangsung. Tapi ini membuat Li Mingde tidak nyaman. Feng Yu bekerja dengan pabrik motor dan pabrik penerbangan untuk mengembangkan pelembab udara baru. Mengapa Feng Yu tidak mencari perusahaan mesin?
Li Mingde juga memiliki pelembab udara di kantornya dan berguna. Dia telah bertanya kepada para insinyurnya dan diberitahu bahwa teknologi di balik pelembab udara ini sangat mudah. Itu hanya batang pemanas dan plastik tahan panas. Pabrik mesin mereka juga dapat memproduksi ini. Tetapi produk sederhana seperti itu dapat menghasilkan keuntungan yang sangat tinggi. Ayah Feng Yu memiliki saham di pabrik motor dan bukankah dia harus bekerja dengan pabrik mesin untuk bisnis ini? Mengapa bekerja dengan dua pabrik itu? Li Mingde tidak mempertimbangkan bahwa pesanan untuk mesin pertanian berbaris hingga Mei. Perusahaan mesin tidak memiliki kapasitas untuk memproduksi pelembab udara ini. Namun demikian, dia tetap merasa bahwa uang ini harus diperoleh oleh perusahaan mesin. Zhang Ruiqiang mengubah topik pembicaraan menjadi Feng Yu. Dia bertanya kepada dua direktur pabrik apakah mereka telah memesan mesin atau teknologi canggih Uni Soviet dari Feng Yu. Keduanya mengangguk. Tapi Feng Yu menyuruh mereka menunggu beberapa saat lagi. Itu masih cukup sulit untuk mendapatkannya sekarang, tetapi dia menjamin bahwa dia akan mendapatkannya untuk mereka dalam waktu 1 tahun. Feng Xingtai mendengar ini. Apa? Putranya masih mendapatkan mesin untuk mereka. Di mana jalur produksi keduanya untuk minyak kedelainya? Membantu orang lain bukan ayahnya sendiri. Dia harus memukul Feng Yu dengan batu saat dia pulang. Zhang Ruiqiang mengangguk. Xiao Feng ini benar-benar mampu tetapi suka menggunakan celah. Dia telah memarahinya tentang bisnis mobil bekas, dan dia berhenti melakukan itu. Tapi sekarang, dia mendapatkan armada truk gas ini dan tanpa membayar pajak sepeser pun. Semua orang tahu apa yang terjadi ketika Feng Yu menggugat orang Rusia itu. Jelas bahwa Feng Yu ingin menghindari pajak tetapi apa yang dia lakukan benar-benar legal. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa kecuali mereka dapat membuktikan bahwa IOU itu palsu. Tapi sudahlah. Zhang Ruiqiang juga tidak ingin mempersulit Feng Yu. Dia bahkan tahu bahwa jika dia menghadapi Feng Yu, dia hanya akan menyangkal segalanya dan mengklaim bahwa pihak lainlah yang berutang uang kepadanya dan menggunakan truk-truk ini sebagai pembayaran kepadanya. Zhang Ruiqiang hanya berharap Feng Yu akan melakukan sesuatu untuk kota Bing dan tidak hanya menghasilkan uang untuk dirinya sendiri. Apa gunanya menghasilkan begitu banyak uang? Bisakah dia menyelesaikan pengeluaran? Bapak, Feng, saya mendengar bahwa Anda telah mendirikan sebuah pabrik di distrik Anda. Minyak goreng premium Taihua adalah produk dari pabrik Anda. Anda telah menjadi pengusaha dari seorang petani. Zhang Ruiqiang tersenyum berkata. Ketika dia mendengar wakil wali kota memujinya, Feng Xingtai tersenyum penuh, hahaha, itu tidak layak disebut. Meskipun dia mengatakan itu, ekspresinya mengatakan sebaliknya. Dia masih menunggu lebih banyak pujian. Ayah Li Xiqiang kembali ke meja pertama dalam keadaan mabuk. Sebelum dia bahkan bisa makan apapun, istrinya membantunya ke sudut untuk beristirahat. Perjamuan selesai, dan sebagian besar tamu pergi. Para tamu yang suka mengemas sisa-sisa perjamuan pernikahan memperhatikan bahwa tidak ada sisa. Semua makanan sudah habis. Banyak tamu yang begitu kenyang sehingga mereka tidak bisa berjalan dengan baik. Mereka mengatakan bahwa ini mungkin satu-satunya waktu mereka bisa makan di International Hotel dan mereka harus makan lebih banyak. Bertahun-tahun kemudian, orang masih membicarakan perjamuan pernikahan ini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.